Apa itu aksioma dan pendekatannya terhadap dasar ilmu ekonomi Islam itu apa? Oke, aksioma adalah pernyataan yang dapat diterima oleh sebagai kebenaran tanpa pembuktian. Begitu. Islam meyakinkan bahwa terdapat dua sumber kebenaran yang mutlak. Yang mutlak itu tidak bisa diganggu-gugat, yang berlaku untuk setiap aspek kehidupan pada setiap ruang dan waktu, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Menyatakan bahwa Al-Quran dan Al-Hadis ini adalah tempat atau sumber kebenaran yang mutlak. Kebenaran suci ini akan mendasari pengetahuan dan kemampuan manusia dalam proses pengambilan keputusan ekonomi. Jadi pengambilan keputusan ekonomi itu dilandasi oleh Al-Quran dan Al-Hadis. Oke. Aksioma yang diderifikasikan dari agama Islam membangun rasionalitas ekonomi Islam secara umum dan berlaku secara universal. Oke. Ekonomi Islam ini di sini membangun sebuah rasionalitas ekonomi secara umum keseluruhan dan juga bisa untuk universal. Aksioma itu seperti tadi yang kita sudah jelaskan, aksioma ini bersifat umum dan universal. Jadi apa aja sih yang aksioma yang bersifat universal itu seperti apa sih? Yang pertama itu setiap pelaku ekonomi bertujuan untuk mendapatkan manfaat. Jadi si pelaku ekonomi atau kita itu mencari sebuah kemanfaatan dari kegiatan tersebut. Yang kedua itu setiap pelaku ekonomi selalu berusaha untuk tidak melakukan kemubaziran. Sungguh ini mubazir ini yang tidak patut kita contoh atau kita lakukan. Yang ketiga itu setiap pelaku ekonomi selalu berusaha untuk meminimumkan resiko. Jadi kita itu harus berpintar-pintar untuk memilih yang mana ketika kita melakukan sebuah ekonomi itu, kegiatan ekonomi itu, kita sebisa mungkin semaksimal mungkin untuk meminimkan sebuah resiko ya. Selanjutnya yang keempat, setiap pelaku ekonomi dihadapkan pada situasi ketidakpastian. Oke. Yang kelima aja, setiap pelaku berusaha melengkapi informasi dalam upaya meminimumkan resiko. Oke. Di sini yang kelima ini kita harus aktif atau kita harus mencari sebuah informasi dari internet kah, dari tetangga, dari saudara, bahwa kegiatan tersebut itu apa resikonya dan harus bagaimana kita meminimkannya. Oke, seperti itu. Adapun aksioma lain yang hanya diyakini oleh sebagian orang Islam yang mempunyai rasionalitas tinggi, antara lain adanya kehidupan setelah kematian di dunia. Yang kedua itu kehidupan di dunia merupakan media pencapaian kehidupan akhirat yang abadi. Yang ketiga itu sumber informasi yang sempurna hanyalah dari Al-Quran dan Hadis. Orang Islam banyak sekali yang melakukan kegiatan ekonomi sebagaimana yang dicontohkan oleh Al-Quran dan Al-Hadis. Dengan tambahan aksioma ini, maka pelaku ekonomi yang memiliki rasionalitas Islam menghadapi jangkauan waktu atau time horizon yang tidak terbatas. Dalam pandangan Islam, kehidupan manusia terdiri dari kehidupan dunia dan kehidupan akhirat atau setelah kematian. Dan setelah kematian menunggu hari pembalasan, dan kehidupan abadi akhirat, kehidupan kekal setelah proses pembalasan. Oleh karena itu, maslahah yang akan diterima dari akhir merupakan fungsi dari kehidupan dunia atau maslahah di dunia akhirat dengan maslahah yang diterima di akhirat. Pesan 2. 4 prinsip aksioma dalam ilmu ekonomi Islam beserta contoh-contohnya. Yang pertama, tauhid, unity atau kesatuan.
mengantarkan manusia pada pengakuan akan keesaan Allah selaku Tuhan semesta alam. Dalam kandungannya meyakini bahwa segala sesuatu yang ada di alam ini bersumber dan berakhir kepadanya. Dialah pemilik mutlak dan absolut atas semua yang diciptakannya. Oleh sebab itu, segala aktivitas khususnya dan dalam muamalah dan bisnis manusia harus mengikuti aturan-aturan yang ada. Jangan sampai menyalahi batasan-batasan yang telah ditetapkan. 2. Berkehendak bebas, free will. Manusia mempunyai suatu potensi dalam menentukan pilihan-pilihan yang beragam, karena kebebasan manusia tidak dapat dibatasi. Tetapi dalam kehendak bebas yang diberikan Allah kepada manusia harus sejalan dengan prinsip dasar diciptakannya manusia, yaitu kita sebagai khalifah di bumi. Sehingga kehendak bebas itu harus sejalan dengan kemaslahatan kepentingan individu terlebih lagi pada kepentingan umat. 3. Tanggung jawab, responsibility. Tanggung jawab manusia atas segala aktivitas yang dilakukan kepada Tuhan dan juga tanggung jawab kepada manusia sebagai masyarakat. Karena manusia hidup tidak sendiri, dia tidak lepas dari hukum yang dibuat oleh manusia itu sendiri sebagai komunitas sosial. Tanggung jawab kepada Tuhan tentunya di akhirat, tapi tanggung jawab kepada manusia didapat di dunia berubah hukum-hukum formal maupun hukum non formal seperti sanksi moral dan lain sebagainya. Keseimbangan, equilibrium. Konsep yang menunjukkan adanya keadilan sosial bagi sesama pelaku usaha bisnis. Contoh-contoh 4 prinsip aksioma ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari. Tema tauhid, melakukan praktik jual beli tanpa disertai dengan bunga. Karena pada dasarnya setiap usaha mengandung 3 kemungkinan, yaitu untung, impas atau rugi. Lebih dari itu, tingkat keuntungan itu bisa berbeda-beda, bisa besar, sedang, ataupun kecil. Jadi konsep bunga benar-benar tidak sesuai dengan syariah karena bertentangan dengan prinsip tauhid. Berkehendak bebas, manusia bebas menentukan pilihan antara yang baik dan yang buruk dalam mengelola sumber daya alam. Manusia juga tahu bahwa membuang limbah ke sungai yang airnya dibutuhkan masyarakat untuk mencuci dan mandi adalah salah satu perbuatan yang salah yang mengandung mafsadah dan mudaratah, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu di hadapan Allah, karena perbuatan itu dilakukannya atas pilihan bebasnya. 3. Tanggung jawab, melakukan riba adalah satu kezaliman besar, namun ia melakukannya juga karena ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu di hadapan Allah. 4. Keseimbangan, adil dalam pembagian pekerjaan dan maupun dalam pembagian hasil untung rugi dari kegiatan ekonomi tersebut. Melanjutkan presentasi dari teman saya. Kesimpulannya adalah secara historis terdapat keterkaitan erat antara etika dan ekonomi, di mana pada awalnya ekonomi merupakan bagian dari permasalahan etika. Dalam kondisi tersebut, setiap pelaku ekonomi harus mengacu kepada etika sebagai suatu pandangan hidup tentang mana yang benar dan mana yang salah. Pada kenyataannya, masalah ekonomi akan selalu sampai pada titik temunya dan etika, karena yang menjadi subjeknya adalah manusia dalam suatu masyarakat yang tidak bisa terlepas dari suatu pandangan etis. Hal ini berarti bahwa etika memiliki tempat sekaligus ikut mengarahkan kegiatan ekonomi yang ada di dalam suatu sistem ekonomi, sehingga dapat disimpulkan bahwa kebenaran ilmiah dalam ekonomi Islam didasarkan atas 2 hal, yaitu kebenaran mutlak dan kebenaran relatif. Kebenaran mutlak berasal dari wahyu Quran dan hadis serta turunannya, sedangkan kebenaran relatif berasal dari fenomena alam semesta. Ketika kebenaran ditemukan dari wahyu, maka tetap akan dianggap sebagai kebenaran ilmiah meskipun tidak dijumpai fakta yang cukup mendukung. Namun, kebenaran yang diperoleh dari pengamatan fakta baru dapat dikatakan sebagai kebenaran ketika tidak bertentangan dengan kebenaran wahyu. Jika kebenaran faktual ini belum didukung oleh kebenaran wahyu, maka belum dapat dianggap sebagai suatu ilmu ekonomi Islam, melainkan sebagai bukti sementara dan sebatas proses untuk mendapatkan kebenaran ilmiah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan di hati. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.